3022001. Saya Rafina dengan NIM 3022104. Saya Amelia Alfa dengan NIM 2302240. Baik Ibu, di sini kami dari jurusan PB PAUD mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktu untuk meluangkan waktu Ibu juga dalam wawancara kita kali ini, Ibu. Sebelumnya di sini mau mewawancarai tentang Yayasan Wajah, yaitu Wahana Anak Sejahtera. Di sini sebelumnya Ibu, apakah boleh kami tahu siapa nama Ibu? Bu Inceria Damanik. Baik, mungkin langsung saja kepada pertanyaan pertama, Ibu. Dapatkah Ibu menjelaskan secara umum mengenai Yayasan Wajah ini, Bu, Wahana Anak Sejahtera yang Ibu dirikan saat ini, Bu? Terima kasih ya. Jadi Wahana Anak Sejahtera itu sebenarnya adalah suatu yayasan yang bergerak dalam perlindungan anak. Nah, jadi kalau perlindungan anak itu tidak hanya melindungi, tapi berarti kita memberikan haknya. Nah, hak anak itu bisa dilihat di Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Nah, secara Indonesia ya. Kalau secara internasional itu namanya ada Konvensi Anak. Itu yang dicetuskan tahun 1989. Nah, sebenarnya hak anak ini sudah lama akan dianggap oleh para pakar pencinta pemerhati anak dari dulunya, karena memang anak ini rentan dengan rentan untuk jadi korban, dan rentan juga tidak dilindungi, dan rentan juga haknya tidak diberikan. Nah, lihat aja di masa perang ya, anak-anak tidak terperhatikan karena mereka orang tua juga sibuk ngurusi diri, sementara anak itu kan dia lemah, nggak ngerti, nggak tahu cara, dia tergantung kepada orang melindunginya, yaitu orang tuanya. Nah, yang menjadi masalah kan orang tua sendiri ternyata banyak yang tidak mampu melindungi anak itu. Nah, jadi dalam hal ini Wajah itu mempunyai banyak peran sebetulnya. Ada namanya preventif, ada namanya memang udah kuratif. Preventif itu mencegah supaya hak anak itu tidak tergerus atau anak tidak jadi korban, dilindungi. Sebelum dilindungi itu sudah haknya itu dipenuhi ya. Dengan pemenuhan hak itu diharapkan anak itu akan mempunyai kecerdasan, tumbuh optimal, tumbuh kembang baik gitu. Nah, kalau dalam perlindungan anak pada perlindungan khusus, jadi namanya perlindungan khusus. Itunya khusus apa? Khusus kepada mereka yang ada 8 item itu. Khusus mereka yang punya kaitan ada berhadapan hukum, ada mereka juga yang mungkin dapat stigma orang tua, atau mereka juga mungkin terkena penyakit dan lain-lain gitu. Nah, itu sudah perlu khusus keluar gitu. Nah, lagi-lagi memang anak ini rentan sekali tidak dipenuhi dan tidak dilindungi. Nah, untuk saat ini Wajah ingin memberikan yang terbaik dengan keuangan masih begitu seadanya, tapi kita sudah mulai preventif. Nah, preventif itulah yang kita upayakan berupa edukasi sehingga anak-anak tidak menjadi korban. Nah, dan memang kepada mahasiswa kayak Anda ini penting banget. Bayangin aja kalian akan jadi guru, dan begitu banyak guru-guru yang tidak tahu anak, dan justru mereka yang melecehkan. Lupa ya, pelapor ini dilindungi, haknya dirahasiakan. Bahkan ada satu SMS ya, ada SMS ke pusat langsung masuk kalau ada pelaporan itu. Jadi ada channel-channel. Terus Ibu, apa program-program yang sudah dijalankan saat ini dalam Yayasan Wajah ini? Nah, program kita saat ini baru bersifat kampanye anak. Nah, jadi seperti kampanye anak, dan juga kita atas nama yayasan kita semestinya melindungi anak ini karena anak ini ada di mana-mana. Jadi sepertiga penduduknya anak. Karena umurnya berapa? 0 sampai 18. Jadi 18 tahun kurang 1 hari pun itu anak. Jadi sepertiga penduduk sebetulnya anak usia. Nah, jadi karena mereka ada di mana, nah dengan kita promosi ini,
kita berharap sekolah dekat kita paling enggak mereka ngerti gitu. Nah, satu hal yang menarik, buktinya wajah sudah berhasil sekarang, kita berani fighting supaya ada mata kuliah. Nah, itu juga sekali. Jadi kami mengusung yang tadinya nggak ada. Dan itu berjuang bukan yang kita karena nggak ada. Sampai kapan-kapan dia nggak tahu paham. Nah, saya berharap nanti di mata kuliah itu kalian memahami adanya undang-undang perlindungan anak. Ada sebanyak 24 hak anak. Ada hak bermain, hak makan, hak pendidikan, hak kesehatan, hak dan lain-lain. Sampai 24. Masih kalian harus tahu itu ya. Kalau kalian nggak tahu ya ada jadi dulu. Makanya yang kita lihat itu ternyata anak sudah bermain-main. Nah, jadi ternyata ketika itu bermain itu adalah hak dia. Anak ibu-ibu hak dia. Guru itu bagaimana untuk memfasilitasi supaya tidak terjadi pergeseran antara satu anak dengan lain. Bijaksana apakah menggunakan alat main atau bagaimana. Nah, yang satu misalkan anak itu kan tidak hanya tikar. Nah, di Indonesia ini yang ada wahana bermainnya, ada gue-guenya, ada umpet-umpetannya dan lain itu yang ada cuma di TK, di SD nggak ada lagi loh. Bayangkan itu, apalagi sini, apalagi sini. Nah, coba pergi ke sekolah maju. Di Jakarta ada contoh, apalagi di luar negeri. Semua sekolah itu punya oval untuk bermain. Masih ada proses-prosesan gue-guean yang kodratnya manusia itu adalah bermain ya. Dan sampai Rasulullah sendiri itu disuruhnya dulu orang bawa ke rumah dan diikatkan di masjid kan untuk mereka bermain. Dan Rasulullah itu tidak mau. Bahkan cucunya sendiri Hussein itu kan di punggungnya dulu waktu beliau sholat. Nah, begitu tadinya Rasulullah sudah menunjukkan betapa pentingnya bermain dan anak. Cucunya sangat lama kok Rasulullah itu katanya sujudnya tidak bangun karena cucunya ada di punggung. Nah, jadi tidak bertentangan dengan Islam pastinya. Nanti ada lagi hak bersuara. Nanti hak bersuara pun ada. Jadi dari tadi kita berharap kalian tengok haknya itu apa saja. Terus apa aja kendalanya biasanya itu ketika ibu menjalankan program-program di yayasan wajah itu ada nggak kendalanya gitu? Oh, banyak sekali. Karena orang menyangka itu kan pendidikan barat. Padahal enggak. Itu kan kalau mereka lihat itu di nyatanya di daerah kita dari Islam loh. Kita dia bilang dari titik pandang orang bakso orang Minang gitu. Nah, jadi kita mestinya berkiblat itu kalau kita dari suku kita bertentangan, mestinya kita sesuaikan dengan keagamaan itu. Nah, di agama itu hak tadi itu jelas semua. Mulai ada hak bermain supaya dalam tadi itu hak makannya jelas itu, hak pendidikannya, hak memberi pendapat. Nah, kalau pendapat itu contoh ya, kita rata-rata membangun rumah itu mana orang tua mau sama anaknya. Kalau kita sekarang mau makan apa, orang tua nggak tanya ke anaknya. Padahal tanya itu hanya karena mungkin dia uangnya berapa. Kamu masak dulukan apa itu? Ya, seorang tua begitu. Baju aku masak seperti ini. Tempat tidur ke anak, warna apa? Posisi kamar anak. Dan jarang sekali orang tua itu yang mengerti dengan itu. Paling ini manjuan itu, tapi bukan karena pemahaman bahwa ini adalah hak anak. Jadi kalau kita contohnya memang di agama tidak melarang, contohnya ketika ingat nggak ketika Ismail mau disembelih, pernah dengar cerita itu? Nah, sebelum disembelih bertanya nggak bapaknya? Apa pertanyaannya? Iya, aku bermimpi melihatmu saya sendiri dalam mimpi. Karena mimpi seorang nabi itu adalah wahyu kan? Bertanya dia, walaupun itu sudah bertanya. Begitu itu contohnya. Karena waktu itu masih anak-anak, masih remaja, masih Ismail. Nah, itu contoh di Islam sebenarnya juga sedikit-sedikit itu ada contoh di kasus Islam. Nah, jadi kita nggak boleh bilang untuk penyampaian. Nah, karena anak nggak boleh kekerasan, nggak boleh dipukul. Di Islam juga kan boleh dipukul, cuma kan kakinya. Makanya diingatkan melihat mana yang boleh disentuh, mana yang enggak. Nah, itu juga pelajaran dulu nanti. Kalian ajarkan anak-anak apa yang boleh disentuh orangnya, apa yang tidak. Itu ada materi. Sehingga itu banyak anak-anak tahu, dibawa doangnya, dipaci-paci, barangnya, gambar-gambar, tahu dia. Karena memang gurunya nggak ngomong. Nah, jadi sangat penting bagi kalian calon guru untuk memahami
anak itu apa hak dia dan apa yang boleh satu orang, bagaimana cara berkomunikasi. Itu daripada belajar cara baca nulis kayak sekarang. TK itu sudah kesalahan sekarang ya. Diajarin baca tulis belum banyak waktunya. Karena mesti itu gimana bergaul dengan baik. Selanjutnya Ibu, apa pesan atau saran Ibu bagi calon pendidik anak usia dini terkait pentingnya perlindungan anak? Pastikan kalian tahu hak anak itu. Hak anak itu, ya tadi ada 24 haknya anak itu, pelajari hak apa saja itu. Sehingga kalau kita di institusi pendidikan, hak itu tetap terpenuhi gitu. Nah jadi kalau hak makan dulu, ya tentunya kan kita lihat itu. Makanan anak-anak di sekolah itu sehat nggak kan? Hak bermainnya, ada nggak fasilitas bermainnya? Hak berpendapat, pernah nggak kita minta pendapatnya? Ya lah, semuanya sehat. Mereka itu tidak objek pembangunan tapi subjek ya. Ingat ya, subjek itu apa? Pelaku. Anak itu adalah pelaku pembangunan, bukan objek di suapin. Mereka itu adalah subjek. Makanya sekarang itu ketika ada di musrembang itu anak-anak sudah suruh hadir memberikan pendapat. Itu perjuangan kita. Dan itu kita tahu sehingga kalau musrembang kita selalu lihat ada nggak anak di sana. Oh nggak ada, anak kita komplit. Karena sudah diatur dalam undang-undang. Setiap musrembang anak harus hadir. Nah, kalian juga sebagai guru tahu itu. Suatu saat ada di desa-desa kalian ada pembangunan, ada rapat, mana kok nggak ada wakil remaja gitu ya. Nah, makanya sekarang tempat bermain aja di Indonesia itu nggak ada. Di Jawa masih banyak ada pakai, di sini hampir nggak ada. Di mana anak sekarang bisa bermain gratis, kecuali di hati. Dan itu sudah bukan harus. Kenapa? Semuanya sudah bayar. Tanah lapang gratis nggak boleh. Main volley ada nanti lapang volley nggak ada bolanya, nggak ada netnya. Nah terjadi apa? Nah ke desa-desa kalian kalau tahu nanti itu, kalau kalian mempunyai tahu perangkat desa orang tuanya bilang bahwa dialokasikan permainan untuk anak. Harus ada bola dibeli 12 1 tahun mungkin. Bola habis satu beli, udah ada standby gitu ya. Dan itu terjadi negara maju. Nah jadi kalau anak-anak kita itu bermain dengan benar, jadi otak itu tidak terjadi dengan gadget ini. Nah bagaimana mungkin anak Indonesia bersaing dengan anak-anak ASEAN lainnya? Anak mereka terpenuhi kebutuhannya, kemampuan kecerdasan otaknya, bermainnya, semuanya, dan mereka tumbuh kembang lebih optimal dari kita. Nah terbuktikan Indonesia ketinggalan karena anak sendiri yang terperhatikan, haknya banyak tidak terpenuhi. Ya, jadi jangan lupa dua kuncinya pemenuhan hak anak. Dia punya haknya dilindungi ketika dia ada kasus. Baik Ibu, mungkin itu saja pertanyaan dari wawancara kami Ibu. Ucapkan terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses kalian ya. Iya, Ibu. Pelopor kalian, pelopor ya. Iya, Ibu. Ya.